"Pak, tolong saya." "Pak." Suara wanita itu terdengar lirih dan putus asa di balik derasnya hujan yang mengguyur. "Tolong buka pintunya." Mereka mengejar saya. Pukul 2 dini hari, di sebuah rest area yang gelap dan sepi, hujan turun dengan brutal. Seorang wanita dengan gaun tipis yang basah kuyup mengetuk-ngetuk pintu trukku dengan panik. "Namaku Bambang, usiaku 58 tahun. Aku hanyalah seorang sopir truk tua yang sudah 5 tahun hidup menyendiri sejak istriku meninggal. Tak ada yang kuingat selain kenangan tentangnya. Namun malam itu, saat aku membuka pintu untuk wanita itu, aku tidak tahu bahwa aku baru saja membuka pintu menuju sebuah takdir yang tak pernah kubayangkan. Sebuah takdir yang membawaku pada kejar-kejaran maut dengan para preman. Dan akhirnya, sebuah kehangatan yang telah lama hilang. Hujan turun seperti orang gila. Langit seolah bocor malam itu. Butiran air menghantam kaca depan truk 25 tonku dengan keras, membuat seluruh bodi truk bergetar. Pukul 2 dini hari. Di sudut rest area tol Cipali yang gelap, hanya trukku yang masih terjaga. Hanya ada aku, Bambang, asap rokok yang memenuhi kabin sempit, dan kesepian yang pekat. Phew. Aku menghembuskan asap rokok, kebiasaan lamaku, cahaya korek api menerangi punggung tanganku yang kasar dan keriput. Tangan seorang sopir truk yang sudah 32 tahun hanya memegang setir. Pulang ke rumah pun percuma. Hanya ada foto almarhumah istriku yang menyambut. Sejak kecelakaan yang merenggut nyawanya 5 tahun lalu, truk ini adalah rumahku dan jalanan adalah keluargaku. Baru saja aku hendak menyandarkan kursi dan mengecilkan volume radio, tiba-tiba jantungku serasa mau copot. Samar-samar, tertutup suara hujan, terdengar ketukan panik di pintu penumpang. Siapa malam-malam begini? Bulu kuduku meremang. Aku menggenggam kunci Inggris erat-erat dan melirik ke kaca spion. Kilatan petir menyambar, dan aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di sana. Tanpa payung, membiarkan hujan mengguyur tubuhnya. Gaunnya yang tipis basah kuyup menempel lekat di tubuhnya. Usianya mungkin sekitar awal 40-an. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Aku berdehem, lalu menurunkan kaca jendela sedikit saja. Siapa? Aroma hujan bercampur ketakutan langsung menusuk hidungku. "Pa, tolong buka pintunya." Suaranya bergetar hebat. Jelas sekali ia sedang ketakutan. "Ngapain malam-malam begini di sini? Ada masalah?" Wanita itu celingukan dengan panik, lalu mendekatkan mulutnya ke celah jendela dan berbisik. "Ada yang mengejar saya, Pak. Tolong, biarkan saya masuk. Sebentar saja." Aku bimbang. Tapi melihat tatapan matanya yang penuh teror, aku tak tega. Tangan tuaku, yang seolah bergerak sendiri, membuka kunci pintu. Wanita itu langsung membuka pintu penumpang dan naik dengan tergesa-gesa. Plam, pintu tertutup. Kabin truk seketika penuh dengan aroma hujan dan ketakutan. Ia meringkuk di kursi, menggigil hebat. Paha putihnya terlihat dari balik roknya yang basah. Aku menyalakan pemanas. Terima kasih, Pak." "Sudah, tenang dulu. Siapa yang mengejar kamu?" Wanita itu tidak menjawab. Ia malah terus melirik ke kaca spion dengan gelisah. Tiba-tiba, ia menyibak sedikit gorden dan mengintip keluar. Lalu ia terlonjak kaget, mencengkeram lenganku kuat-kuat. "Itu, mobil van itu mereka." Aku melihat ke kaca spion. Di balik tirai hujan, sebuah mobil van hitam, jenis Grand Max, meluncur masuk ke area parkir dengan lampu dimatikan. Seperti ular yang mengincar mangsa, keringat dingin mengalir di punggungku. Cengkeraman wanita itu di lenganku semakin kuat. "Pak, tolong. Saya takut. Kalau ketangkap, saya bisa mati." Ia memohon, air matanya mulai mengalir. Aku menatapnya. Wajahnya yang pucat, tatapannya yang putus asa. Lalu aku teringat pada mendiang istriku. Dulu, aku gagal melindunginya. Malam ini, aku tidak boleh gagal lagi. "Pasang sabuk pengaman," kataku tegas. "Hah?" "Pegangan yang kuat. Aku nggak bakal nyerahin kamu ke mereka." Aku menyalakan mesin. Brum. Mesin diesel 25 ton mengaum seperti binatang buas. Mendengar itu, dua pria berbadan besar yang baru saja turun dari van terlihat kaget dan berhenti. "Mbak, malam ini aku mau gila-gilaan sebentar. Pegangan." Aku memasukkan gigi dan menginjak gas. Truk raksasa itu melesat menerjang hujan, nyaris menyerempet van mereka. Wanita di sebelahku menjerit, truk bergoyang di jalan licin.
Tapi aku mencengkeram setir kuat-kuat. Ya, sialan. 5 tahun aku hidup kayak mayat, malam ini aku merasa hidup. Van hitam itu berputar arah dengan kasar dan mulai mengejar kami. Lampu jauhnya menyorot tajam, menempel ketat di belakang. Inilah yang sebenarnya. Kejar-kejaran maut antara truk 25 ton dan mobil van di tengah hujan badai. Pak, Bapak gila ya? Mau mati? Jerit wanita itu. Iya, mungkin saya sudah pikun. Aku tertawa getir. Pegangan. Van itu menyalip gila-gilaan, mencoba memotong jalur di depan trukku. Aku mengertakkan gigi. Aku tidak memutar setir untuk menghindar. Malah, aku menginjak gas lebih dalam. Brak, bumper trukku menghantam bagian belakang van itu. Mobil mereka oleng, nyaris menabrak pembatas jalan. Tunduk, jangan sampai mereka lihat muka kamu, bentakku. Ia langsung meringkuk di bawah dashboard. Van itu tidak menyerah. Mereka kembali mensejajari trukku. Kali ini dari samping. Jendela penumpang van terbuka. Seorang pria keluar setengah badan sambil mengayun-ayunkan pipa besi. Berhenti, berhenti woi. Mereka mulai mendesak trukku ke arah pembatas jalan. Kalau aku mengalah, kami bisa terbalik. Tahan napas. Aku membanting setir ke arah mereka. Krak! Roda trukku yang besar menggilas pintu samping van mereka. Van itu terpental berputar seperti gasing, lalu menghantam pembatas jalan dan berhenti. Di spion, aku melihat asap mengepul dari kap mesinnya. Kami lolos. Setelah masuk tol, barulah kakiku lemas. Sudah aman, kataku. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dari bawah dashboard. Wajahnya banjir air mata. Kenapa? Kenapa Bapak lakuin itu? Harusnya turunin saya saja. Kenapa Bapak taruhan nyawa buat orang asing kayak saya? Isaknya. Kamu sudah naik truk saya. Kamu penumpang saya. Dan di truk ini, tidak ada orang asing. Aku menyodorkan tisu. Ia menangis tersedu-sedu. Suara tangisnya memenuhi kabin truk, lebih keras dari suara hujan. Sudah, jangan nangis. Ceritakan, sebenarnya ada apa? Ia pun bercerita. Namanya Sarni, suaminya seorang penjudi yang terlilit utang pada rentenir. Karena tidak bisa membayar, ia dipukuli setiap hari. Malam itu, suaminya berniat menjualnya kepada para rentenir itu untuk melunasi utang. Ia berhasil kabur saat mobil mereka berhenti di rest area. Hatiku miris mendengarnya. Aku menepuk pundaknya pelan. Sekarang kamu aman. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Kami berkendara tanpa tujuan, hanya menyusuri jalan tol yang sepi. Aku menawarkannya untuk menginap di rumah singgah khusus wanita korban KDRT yang pernah kulihat iklannya. Di sana kamu akan aman dan mendapat perlindungan hukum, kataku. Apa benar ada tempat seperti itu, Pak? Tanyanya dengan mata berbinar penuh harapan. Tentu saja. Fajar mulai menyingsing saat kami tiba di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi. Ini tempatnya, kataku. Sebelum turun, Sarni menatapku. Pak, terima kasih. Bapak sudah menyelamatkan nyawa saya. Bukan apa-apa. Bolehkah? Saya tahu nama Bapak. Bambang, Pak Bambang. Suatu hari nanti, jika saya sudah bisa memulai hidup baru, bolehkah saya mentraktir Bapak secangkir kopi? Aku tersenyum. Tentu, aku akan menantikannya. Ia turun dari truk berjalan menuju gerbang rumah singgah itu dengan langkah yang lebih tegap. Aku menatapnya hingga ia hilang di balik gerbang. Aku kembali sendirian di dalam truk. Tapi kali ini, kesepian itu tidak lagi terasa dingin. Ada kehangatan yang tertinggal di kursi penumpang. Kehangatan dari seorang wanita bernama Sarni, yang telah mengingatkanku kembali rasanya menjadi seorang manusia. Aku menyalakan mesin truk, melanjutkan perjalananku, dengan hati yang terasa lebih ringan.